warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nih semuanya. Gimana nih kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kalau begitu, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, di sini semuanya udah sarapan atau belum? Sudah. Baik, berarti diharapkan kalian bisa melakukan pesta dengan sebaik mungkin ya, karena sudah sarapan, sudah kenyang gitu. Nah, seperti yang sudah sekolah kalian beritahu sebelumnya, kemarin, kalian hari ini akan mengikuti sebuah tes yang namanya itu tes kreativitas. Nah, tujuan tes kreativitas ini adalah untuk mengidentifikasi tingkat kreativitas dari diri kalian masing-masing. Nah, dan di sini saya Tita Pratiwi dari pihak testing Universitas Negeri Malang akan menjadi tester atau pemandu tes kalian pada hari ini ya. Sebelum itu kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa bisa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai tesnya nih, hari ini berangkat semua tidak di kelas ini? Hadir semua. Kalau begitu, karena selama tes nanti ya tidak ada yang boleh keluar ruangan. Ada yang mau ke kamar mandi terlebih dahulu? Tidak ada. Tidak? Baik. Kalau begitu, bisa kita langsung mulai saja. Saya akan membagikan lembar jawabannya terlebih dahulu. Nah, di situ kalian bisa langsung mengisi lembar jawabannya. Ada nama pakai huruf kapital dan nama sekolah juga sama pakai huruf kapital. Kemudian ruangan tesnya bisa ditulis ruangan tes berapa. Kemudian untuk tanggal lahir dan tanggal testing hari ini bisa menggunakan angka. Misalkan kalian lahirnya tanggal 25 Juni 2005, ditulisnya 25/05/2005. Bisa dipahami? Bisa. Sudah menulis semua? Sudah mengisi? Sudah. Kalau begitu saya akan membagikan buku tesnya. Nah, buku tesnya ini kalian jangan coba buka dulu sebelum saya perintahkan, dan jangan dicoret maupun jangan dilipat buku tesnya. Jadi harus selalu dalam keadaan yang bersih. Bisa dipahami? Bisa. Baik, kalau begitu bisa langsung dibuka tesnya. Nah, di halaman pertama ini ada sebagian satu yaitu permulaan kata, di mana di sini kalian diperintahkan untuk membuat sebanyak mungkin kata-kata yang dimulai dengan kata yang tertulis di atas kertas. Nah, untuk nama negara, nama kota atau nama gunung itu boleh dipakai, tapi kalau nama orang tidak boleh. Misalkan contohnya di sini ada kata sa. Nah, di situ kalian bikin kalimat lagi yang depannya sa, kayak saya, kemudian sakit dan sambil. Tapi kalian tidak boleh memakainya seperti kata Sabang, Salim, itu tidak boleh karena itu nama orang. Sudah jelas atau masih ada yang mau ditanyakan? Sudah. Kalau begitu, waktu mengerjakan kalian 2 menit untuk setiap soal dimulai. Selesai. Silakan buka ke halaman selanjutnya. Nah, kemudian ini bagian menyusun kata, di mana di sini kalian diharapkan dapat menyusun sebanyak mungkin kata-kata dengan memakai huruf-huruf dari kata yang tertulis di kertas atau yang sudah disediakan. Nah, kata-kata tersebut ini dapat disusun dengan hanya memakai sebagian dari huruf-huruf kata tersebut atau semua huruf dari kata yang telah diberikan, dan di sini nama orang itu tidak boleh dipakai ya untuk menjadi jawabannya. Contohnya misalkan di sini ada kata kota baru. Nah, kalian bisa menggunakan ba untuk membentuk kata lagi seperti bata, kemudian batu atau barat. Nah, dan juga buta. Nah, untuk kotak dan tabah itu tidak boleh karena itu sudah memakai 4 huruf dari kata kota baru. Sudah jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan? Jelas. Kalau begitu, waktu mengerjakan kalian 2 menit untuk setiap soal dimulai. Selesai, silakan buka ke halaman selanjutnya. Nah,
untuk bagian ini yaitu namanya membentuk kalimat 3 kata, di mana di sini kalian diperintahkan untuk membuat sebanyak mungkin kalimat yang terdiri dari 3 kata yang huruf pertama tiap kata diberikan di dalam soal. Nah, urutan huruf-hurufnya ini boleh diubah dan tiap kalimat hanya boleh memakai 1 kata yang telah dipakai pada kalimat sebelumnya. Misalkan contohnya di sini ada huruf A, L, dan G. Nah, untuk huruf A ini dibuat kalimat menjadi aku lagi gembira, kemudian Gita lagi apa, atau Giman anak lucu, dan apa Gary lupa. Nah, untuk kata seperti Gita anak lucu itu tidak boleh dipakai karena baik itu kata Gita, anak, dan lucu sudah dipakai di jawaban-jawaban sebelumnya. Nah, sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan? Sudah. Kalau begitu, waktu kalian mengerjakannya selama 3 menit untuk setiap soal dimulai. Selesai, waktu habis, silakan beralih ke halaman selanjutnya. Kemudian untuk bagian ini yaitu sifat-sifat yang sama, di mana pada setiap soalnya ini akan diberikan 2 sifat benda, di mana kalian di sini dituntut untuk berpikir sebanyak mungkin tentang benda, baik itu benda hidup atau benda mati yang memiliki kedua sifat tersebut. Misalnya contohnya di sini sifatnya adalah merah dan cair. Nah, untuk itu jawabannya adalah darah, sirup mawar, saus tomat, atau tinta merah. Sudah jelas atau masih ada yang ditanyakan? Sudah. Kalau begitu, waktu mengerjakan kalian selama 2 menit untuk setiap soal dimulai. Selesai, waktu habis, silakan beralih ke halaman selanjutnya. Nah, kemudian ini nama bagiannya adalah macam-macam penggunaan. Jadi, pada tes ini, tugas kalian adalah memikirkan untuk apa saja benda sehari-hari ini dapat dipakai di luar penggunaan yang lazim atau yang biasanya dan sudah umum dipakai untuk setiap orang. Nah, dan kalian tidak boleh menulis untuk apa benda itu umumnya atau biasanya dipakai. Tetapi kalian dituntut untuk berpikir macam-macam penggunaan lainnya, yakni penggunaan yang tidak biasa atau tidak umum, baik yang pernah kalian lihat atau yang kalian alami sendiri maupun yang dapat kalian bayangkan. Misalnya contoh saja, di sini barangnya adalah pensil. Nah, kalian semua tahu bahwa pensil ini dibuat untuk menulis, menggambar, mencatat, dan sebagainya, yaitu pensil sebagai alat untuk tulis-menulis. Nah, ini adalah penggunaan yang lazim. Nah, dalam tes ini itu tidak perlu ditulis sebagai jawaban. Nah, selain sebagai alat tulis, pensil juga bisa digunakan sebagai alat penggaris. Nah, ini adalah beberapa penggunaan yang tidak biasa dari pensil, dan inilah yang harus kalian pikirkan dan tulis seperti jawaban, sebagai jawaban maksudnya. Nah, coba dipikirkan untuk apa lagi pensil tersebut dapat digunakan. Nah, pada halaman berikut sudah tercantum beberapa benda sehari-hari. Untuk setiap benda itu pikirkan bermacam-macam penggunaan yang tidak biasa. Kemudian di sini kalian diharapkan bisa menggunakan khayalan kalian untuk menemukan sebanyak mungkin penggunaan yang tidak biasa. Bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas. Kalau begitu, waktu kalian untuk mengerjakan soal selama 2 menit dimulai. Selesai, waktu habis, silakan lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, untuk bagian terakhir ini namanya apa akibatnya. Nah, dalam setiap kalimat yang diberikan pada tes ini dilukiskan suatu keadaan yang tidak biasanya tidak terdapat atau tidak mungkin terjadi. Nah, kalian bisa membayangkan andai kata keadaan tersebut itu benar-benar terjadi, maka apa saja akibatnya. Dan di sini kalian dituntut untuk menulis sebanyak mungkin akibat-akibatnya atau apa yang akan terjadi jika keadaan tersebut benar-benar terjadi. Misalnya contoh, apa akibatnya jika orang dapat terbang seperti burung? Nah, sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah. Kalau begitu, untuk bagian tes terakhir ini waktu mengerjakan kalian 4 menit untuk setiap soal dimulai. Selesai, waktu habis, silakan letakkan alat tulis kalian dan masukkan lembar jawaban ke dalam buku tes dan saya akan mengambilnya.
Sebelumnya tadi saya sudah menghitung jumlah lembar jawaban dan juga buku tes dan sesuai dengan siswa yang berada di ruangan ini. Nah, kalian tidak perlu terlalu khawatir tentang tes ini karena tes ini itu tidak akan mempengaruhi nilai mata pelajaran kalian di sekolah. Nah, untuk hasilnya nanti kalian bisa mendapatkan minggu depan melalui guru BK kalian di sekolah ini. Nah, sebelum itu kita akhiri tes ini juga dengan berdoa bersama-sama. Berdoa bisa dimulai. Berdoa selesai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua dan semoga hasil tesnya sesuai dengan apa yang kalian semua harapkan. Di sini saya tutup kegiatan tesnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.